Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, eh, mahasiswa yang kami banggakan. Ini penjelasan mengenai sekolah pendidikan kewarganegaraan untuk pekan pertama dan kedua. Jadi pada pekan pertama saya pikir sudah kita lakukan kemarin sub CPMK-nya terkait landasan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada kontrak belajar, ada jadwal kuliah, ada video-video yang kemudian bisa dilihat oleh baik mahasiswa maupun dosen. Ada kontrak belajar dalam bentuk PPT yang di-PDF-kan, ada jadwal kuliah dalam bentuk Excel yang di-PDF-kan, kemudian ada skenario, ada rubrik penilaian. Ini standar yang saya pikir Bapak Ibu dosen bisa kemudian menambahkan dan mungkin saja membuat kontrak yang berbeda tapi tetap sama dengan alur yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada ada sub CPMK di mana sub CPMK ini eh, terkait dengan menjelaskan di forum bagaimana pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan mahasiswa juga eh, membuat intisari video-video pembelajaran kita. Seperti ini salah karena ada upload video lagi, tidak perlu mengupload lagi di situ. Dijelaskan saja langsung ya dengan klik balas. Di sini balas, lalu kemudian di sini ada apa namanya? Jawaban. Tuh. Jangan di copy paste teks atau upload file tidak. Tuh. Kemudian di pekan kedua di pendidikan kewarganegaraan ini ada materi identitas dan integrasi nasional. Ini sesuai dengan sub CPMK di RPS ini eh, CPMK-nya ini sub CPMK-nya ini sikap menginternalisasi nilai-nilai kebinekaan. Nah, di sini ada dua pekan, Bapak Ibu. Jadi pekan keduanya interaktif, pekan ketiganya diskusi. Jadi sudah ada kelompok di sini. Ada kelompok satu, karena kalau kewarganegaraan itu ada 5 kelompok, tapi teknisnya di kelas oleh dosen silahkan bisa berbeda. Tapi kalau kita lihat terjemahan sekolahnya ini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ada 5 pekan untuk presentasi, sehingga kemudian ada 5 kelompok diskusi kita bentuk. Satu yang presentasi dan 4 yang umpan balik tuh buat paper kelompok. Jadi silakan Bapak Ibu bisa berbeda, tapi saya menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di sekolah. Nah, di sini pekan kedua ada tugas individu. Jadi tugas individunya bisa dilihat di sini ada petunjuk, bisa dibaca. Ini ada deskripsinya, kemudian ada instruksinya, bisa dilihat di sini. Silakan mahasiswa bisa lihat. Kemudian di sini ada petunjuk tugasnya. Ini bisa di apa namanya bisa di-download untuk kemudian mahasiswa melihat apa yang menjadi eh, apa namanya apa yang menjadi ruang lingkup tugasnya itu. Karena di sini identitas dan integrasi ada sub-sub materi, konsep dan urgensi serta dinamika dan tantangan identitas nasional itu kelompok satu dan seterusnya ini masing-masing tugas individu ruang lingkupnya berbeda. Ya, eh, kemudian untuk pekan ketiga nanti kita jelaskan. Ini untuk pekan kedua saja dulu, 1 dan 2. Kemudian nanti di skenario di kelas, di sini juga bisa dilihat skenario di kelas. Jadi seperti apa skenario pekan kedua? Nah, ini ada di PDF bisa dilihat. Jadi selalu kita bagi 3 babak. Ini sub CPMK-nya. Di sini tentu selalu ada penjelasan dosen. Minta mahasiswa untuk menjelaskan dan diidentifikasi mahasiswa menjelaskan karena kita mau menilai ketepatan dan kejelasan idenya. Jadi kalau bisa mahasiswa berbeda setiap pekan yang kita tunjuk. Di sini ada duduk small group discussion ya, 5 kelompok. Kita sudah kasih tema, misalnya bagaimana apa disebut dengan separatisme, terorisme, radikalisme, konflik SAR ini sudah ada kelompoknya. Nanti mereka mengetik itu, mendiskusikan, menuliskan karena tidak ada mesin ketik ya, menuliskan di kelas, bisa juga di laptopnya atau di iPad-nya apa itu disebut dengan separatisme, kenapa terjadi, lalu apa solusinya. Nah, itu mereka diskusikan 30 menit, nanti kemudian dia membuat kesimpulan, sehingga dia bisa menginternalisasi nilai-nilai bahwa tidak boleh ada tindakan teror, tidak boleh ada tindakan radikal, tidak boleh ada tindakan yang memecah belah persatuan bangsa, karena dia sudah bisa mengetahui oh, apa penyebabnya dan solusinya. Lalu kemudian
Ya, di pekan ini juga di babak ketiga terakhir ya kembali lagi mahasiswa menjelaskan apa yang menjadi diskusinya. Jadi tidak monoton Bapak Ibu menjelaskan dari awal sampai akhir, tapi ini dibuat variatif. Jadi babak pertama 30 menit Bapak Ibu menjelaskan intisarinya, lalu kemudian menunjuk mahasiswa yang mau menjelaskan tugasnya. Lalu babak keduanya 30 menit mahasiswa small group baru membahas topik-topik yang sudah ada di sekolah ini sudah ditampilkan. Kemudian sudah itu diminta mereka menjelaskan di babak ketiga sambil Bapak Ibu meluruskan. Kira-kira begitu supaya kelas kita menjadi variatif. Ya, itulah terjemahan RPS di sekolah Bapak Ibu. Oke, saya pikir itu untuk pekan kedua. Nanti satu dua, nanti pekan depan kami akan menyampaikan lagi petunjuk untuk pekan ketiga dan seterusnya.